Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali boleh bersyukur, boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja edisi 8 Juli 2026. Untuk itu, mari kita sejenak tenang, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari fokuskan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk segala kasih karuniamu melalui setiap kesempatan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai dengan saat ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai berbagai aktivitas yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, kami mau datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu memberlakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami anak-Mu Tuhan yang siap membaca dan merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lukas 10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Horasim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah menolak utusan Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Utusan Allah merupakan pribadi yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Allah. Mereka juga diberi kuasa untuk bertindak. Namun, mereka harus peka dengan keadaan di sekelilingnya bahwa ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Meski demikian, hal itu bukanlah alasan untuk seseorang utusan Allah menjadi ketir. Allah telah mengutus, maka Allah pula yang akan melengkapi dan memberkati. Selain 12 murid, ada pula 70 murid yang diutus Yesus untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diutus untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan orang-orang di setiap tempat yang mereka tuju dan menjumpai orang dengan respon yang berbeda-beda. Mereka telah dibekali dengan pengetahuan tentang kota-kota yang penduduknya memiliki kekerasan hati, yaitu tidak mau menerima kehadiran utusan Allah. Tentang hal tersebut, sang guru menegaskan bahwa atas mereka penghukuman yang mengerikan telah tersedia. Menjadi pelayan atau utusan Tuhan di tengah dunia ini, kita juga bisa mengalami berbagai penolakan. Namun, kita diteguhkan juga bahwa tugas kita adalah melayani dengan sungguh dan teguh. Sebab penolakan terhadap pelayanan kita adalah penolakan terhadap Tuhan yang mengutus kita, dan penolakan kepada Tuhan memiliki konsekuensi yakni penghukuman. Kiranya kita dimampukan melayani sesuai kehendaknya, dan setiap orang yang kita jumpai diperkenankan Tuhan menerima kehadiran kita dan bukan menolak kita. Amin. Mari berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur untuk pengajaran baru yang boleh kami terima. Tuhan telah mengajarkan kami bahwa kami pun bagian dari utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap membuka hati dan membuka diri kami untuk Tuhan pakai seturut dengan panggilan-Mu dalam masing-masing pribadi kami.
Dan kami mohon untuk Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai kami, bahkan menguatkan kami untuk terus menjadi utusan-Mu, menjadi pelayan yang berkenan bagi-Mu terhadap orang-orang di sekitar kami, sehingga dunia ini melihat bukan diri kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam pribadi kami masing-masing, hingga nama-Mu lah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, kami pun memohon kiranya berkat kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan daripada-Mu boleh menjadi bagian kami untuk kami pergunakan dalam menjalani hari-hari kami. Bahkan mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan melihat setiap dari mereka. Tuhan mendengarkan setiap keluhan mereka, dan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu akan mereka terima. Tuhan berkati makanan, minuman, maupun segala pengobatan yang mereka terima, sehingga melalui semua itu mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau semakin memberkati bangsa dan negara kami ini. Mari Tuhan pakai setiap pemerintah-pemerintah kami, mari Tuhan ajarkan mereka untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hanya melakukan seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang bersyukur, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada hari ini. Selamat dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian.